Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang TOEFL. Dan kali ini gue pengen ngajarin kalian tentang skill 7 TOEFL dalam structure dan written expression. Dalam skill 7 ini akan dibahas tentang dua buah kalimat digabungkan menjadi satu dengan menggunakan satu kata penghubung keterangan waktu. Jadi buat kalian yang tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi gak akan ketinggalan. Oke, sekarang kita masuk ke skill yang ketujuh, yaitu gunakan konektor keterangan waktu dengan benar. Jadi di sini sebenarnya akan dipelajari bahwa ada suatu kalimat yang terdiri dari dua sub kalimat yang salah satunya memiliki keterangan waktu. Keterangan waktunya di sini bukan yesterday, bukan tomorrow, bukan kayak gitu, tapi keterangan kayak before, after, since, kayak gitu-gitu, kayak gini ya. Dan kalian harus ingat di dalam pola dasar di TOEFL itu, meskipun dia terpisah oleh koma atau dia menjadi dua buah sub kalimat dan salah satunya ada keterangan waktu seperti before, tapi kedua-duanya harus memenuhi struktur yang sama, yaitu subjek dan verb. Ini ya, di you live ini verb, kemudian I-nya subjek, will sign-nya itu adalah verb, kayak gitu ya. Nah, ini sebagai contoh kita coba lihat dulu yang paling atas. I will sign the check before you leave. Di sini kan ada kata-kata before. I will sign. Ini kan I-nya itu subjek, will sign ini adalah verb, kayak gitu. Itu struktur yang pertama untuk kalimat yang pertama, untuk sub kalimat yang pertama. Kemudian setelah itu diikuti oleh before you leave. Ya, you leave-nya ini juga subjek dengan verb. Jadi nggak boleh hukumnya kalau misalnya salah satu dari kalimat itu atau dua-duanya itu tidak memiliki struktur yang lengkap gitu. Misalnya contohnya I will send the check before leave, itu nggak boleh. Atau misalnya will sign the check before you leave, itu nggak bisa juga karena I-nya hilang. Nah, atau misalnya bentuk kalimat yang kedua, misal dibalik nih, before-nya di depan, before you leave, jadi subjek verb-nya itu you leave, I will sign the check-nya itu I-nya subjek dan will sign-nya itu adalah verb. Kayak gitu. Itu dia struktur bakunya, dan salah satunya akan diawali oleh kata-kata keterangan waktu, kayak gitu. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Lihat di bagian kanan atas, bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, di sini cara ngelihatnya adalah ini kan ada I miss subjek dan verb. Berarti di sini kan sebelum I nggak ada keterangan waktu kan. Nah, otomatis di kalimat yang sebelumnya, sebelum tanda koma itu harus memiliki keterangan waktu dan subjek. Nah, kalian lihat di sini, kalau misalnya kita A, ini nggak bisa karena dia nggak ada keterangan waktunya. Kemudian yang B nggak ada subjeknya, tapi keterangan waktunya ada. Misalnya dia pakai because gitu, tapi subjeknya kan nggak ada. Nggak mungkin because was late. Kemudian the train, itu subjek, nggak bisa juga karena dia hanya memiliki subjek aja, tapi dia nggak punya keterangan waktu. Nah, yang benar itu adalah D, karena dia ada keterangan waktunya since dan he sebagai subjek gitu. Jadi jawabannya adalah D, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba ngerjain 10 buah contoh soal. Ini gue minta kalian sisihin waktu sekitar 10 menit. Ini silahkan di screenshot aja soal-soalnya, langsung kalian kerjain 10 menit, habis 10 menit langsung gue bahas. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Kita coba bahas satu persatu mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 di sini kan katanya parents flamingos lose their intense pink coloring until bla bla bla. Nah, ini kalian ingat parents flamingos itu subjek, ya kan?
Kemudian lose their ping, ini verb. Dan di sini ada keterangan waktunya until, otomatis setelah until ini bentuknya juga harus subjek dan verb. Nah, kalian bisa lihat di sini yang nomor A itu winning young itu nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kemudian yang their youth itu nggak bisa juga karena itu subjek aja, jadi nggak bisa juga, nggak harusnya dia ada subjek dan verb. Nah, yang nomor C, they win their young. Nah, ini yang benarnya, di subjek, they win their young, ini verbnya. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, yang aja nggak bisa karena yang itu kan kayak keterangan apa ya, kayak kata sifat gitu, itu nggak bisa. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 katanya bla 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 has a beautiful red coat. The red panda is called Hanho or Firefox in China. Nah, ini kalian coba lihat setelah tanda koma dulu. Setelah tanda koma itu the red panda langsung subjek. Is call-nya verb. Berarti otomatis karena kalimat setelah tanda komanya itu adalah langsung subjek dan verb, maka yang ada keterangan waktunya adalah di subkalimat yang sebelumnya kan. Berarti di sini harus ada keterangan waktunya. Nah, has a beautiful itu adalah verb, otomatis dia yang kosong itu adalah keterangan waktu sama subjek. Nah, kalian lihat dulu yang pilihannya A. A itu adalah it. It itu adalah subjek. Keterangan waktunya nggak ada, berarti ini salah. Kemudian yang B, because it. Nah, it-nya ini subjek, kemudian because-nya itu adalah keterangannya. Berarti ini benar ya, ini nomor B jawabannya. Nah, nomor C, on it. Nah, ini nggak bisa karena subjeknya nggak ada. Kemudian yang D, as soon as, nggak bisa juga karena dia hanya ada kata keterangan tapi subjeknya nggak ada gitu. Jadi jawabannya B. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. When San Diego summer heat has withered most flowers, bla 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 blooms. Nah, kalian lihat sini when itu keterangan, ya kan? Kemudian San Diego summer heat ini subjek, has withered ini ada verbnya. Nah, ingat di sini ada tanda koma, otomatis karena di subkalimat sebelah tanda koma itu sudah ada keterangan, maka setelah tanda koma itu nggak perlu ada keterangan lagi, langsung subjek dan verb. Itu. Nah, di sini belum ini adalah verb kan, belum itu kan kayak mekar gitu. Nah, berarti yang kosong itu adalah subjeknya. Sekarang coba kalian lihat yang A, as soon as Lilis ini nggak bisa karena dia ada keterangan dan verb, ini nggak bisa. Kemudian yang B, Lilis. Nah, Lilis ini adalah subjek ya, berarti betul ya. Lilis itu kan nama bunga. Jadi jawabannya B. Kemudian of Lilis itu nggak bisa karena ada kata of, ini salah. Kemudian yang D, by the time Lilis start. Nah, ini ada keterangan waktu, subjek dan verb gitu. Jadi double gitu, malah jadi salah. Jadi yang benar itu adalah B, Lilis. Nah, kita lanjut nomor 4. Elephant poaching, bla bla bla, the international ban on ivory was established. Elephant poaching ini kan subjek. Subjek otomatis karena sebelum subjek itu nggak ada keterangan waktu, maka setelahnya itu pasti verb, ya kan? Verb dan langsung the international ban on ivory ini juga subjek. Ini subjek, was established itu verb. Otomatis yang kosong ini adalah verb dan keterangan. Jadi kalian harus lihat pilihannya yang nomor A, has diminished since. Nah, ini yang benar ya. Jadi has diminished ini adalah verbnya, since-nya itu adalah keterangan. Gitu ya. Jadi elephant poaching has diminished since the international ban on ivory was established. Jadi jawabannya A. Nah, kalau yang B, it has diminished. Ini it salah ya, karena di depan kan sudah ada subjek. Subjeknya elephant poaching. Gitu, jadi salah. Kemudian yang C, since diminishing ini cuman ada keterangan waktu aja. Jadi verbnya nggak ada. Harusnya kan elephant poaching setelah itu ada verb ya. Ini salah juga. Dan yang nomor D, it has diminished. Ini it-nya ada subjek lagi. Sementara di depan elephant poaching sudah ada subjek. Jadi yang D juga salah. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, further change in celestial constellations, bla bla bla, the International Astronomical Union has been firm. Nah, sini kita lihat further change in celestial constellations. Further change ini kan sebenarnya satu kalimat ini. Ini adalah subjek ya, ya kan? Nah, kemudian berarti setelah sebelum subjek ini kan nggak ada keterangan waktu.
otomatis setelah subjek itu adalah verb, ya kan? Kemudian kita dilanjutkan dengan the International Astronomical Union, itu adalah subjek. Has been firm, ini langsung verb juga, otomatis keterangan waktunya ada di sebelum the International Astronomical. Jadi yang kosong itu jawabannya harus verb dan keterangan. Nah, kita lihat yang jawaban nomor A, are unlikely. Yang are unlikely itu adalah verb, yang now that-nya itu keterangan. Jadi jawabannya nomor A. Kemudian yang B-nya unlikely whenever. Unlikely ini nggak bisa karena dia nggak ada verb-nya. Walaupun whenever-nya bisa aja dipakai, tapi unlikely-nya itu nggak lengkap karena kan di sini constellations ada s-nya, otomatis harus are kayak gitu. Are unlikely aja bisa tapi nggak ada keterangan, harusnya kan ada keterangan di sini. Kemudian they are unlikely, they-nya ini yang bikin salah karena subjeknya sini kan sudah ada, jadi nggak mungkin subjeknya dua-dua. Jadi jawabannya nomor 5 itu adalah A. Kemudian nomor 6, blah blah blah, farmers extra hours of light by which to harvest crop before frost and winter come. Nah di sini kan ada katanya before berarti ini keterangan, ya kan? Berarti frost and winternya subjek, come itu adalah verb. Nah otomatis yang di depan itu nggak perlu ada keterangan lagi, langsung subjek dan verbnya sudah ada di sini kan. Farmers extra hour, otomatis karena yang kosong itu hanya subjek, maka yang betulnya kita lihat yang nomor A, the harvest moon, itu kan satu kata yang berupa subjek, berarti jawabannya adalah A. Kemudian yang B, whenever ini kan kata keterangan, nah ini keterangan jadi salah jadinya. Kemudian during the harvest moon, during ini juga salah karena itu adalah kata keterangan. Kemudian the harvest moon give ini nggak perlu lagi karena ini benar subjek, tapi give kan adalah verb. Sementara di atas ada verb juga, farmers extra hours. Farmers tuh kayak kata memanen kayak gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi otomatis jawabannya adalah subjeknya aja A, the harvest moon. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, bla 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 bla, built in 1931, the Empire State Building has actually shrunk 6 inch. Nah, kalian lihat setelah tanda koma, itu kan the Empire State Building itu kan subjek, has actually shrunk itu verb, otomatis sub kalimat sebelum tanda koma itu harus berbentuk kata keterangan, ada subjek dan verb. Nah di sini kan build ini berarti verb, otomatis yang kosong itu adalah keterangan sama subjek. Nah keterangannya coba kalian lihat di sini. Ya, kalau misalnya A, it was, ini nggak bisa karena cuman ada subjek aja, ini nggak bisa. Kemudian yang B, because it itu nggak bisa karena because itu bukan kata keterangan. Kemudian yang C, until it was nggak bisa karena itu nggak cocok dengan konteks kalimatnya, kan nggak mungkin sampai dia dibangun 1931 di Empire State Building has actually shrunk 6 inch, itu nggak bisa. Jadi yang betul itu adalah D, since it was, kayak gitu. Kemudian nomor 8, it continue to increase in popularity bla bla bla. Ini kan sebenarnya kalian cuma ditanya keterangan waktunya aja kan. Nah, keterangan waktunya ini ada 4 pilihan yang benar itu gimana sih susunannya. Nah, coba kalian lihat nomor A sampai D itu over the semua ya. Berarti jawabannya over the semua di depannya sini kan. Kemudian yang berbeda itu adalah setelah the-nya itu ada yang several, ada yang next. Nah, kalian harus ingat kalau misalnya kita ngomong beberapa itu adalah langsung ke kata bendanya. Jadi misalnya beberapa bulan gitu, several months, beberapa tahun, several years. Nah, berarti yang benar itu adalah harus several year, bukan several next years. Jadi yang A sama B itu salah. Ini nggak bisa ya. Nah, kemudian pilihannya cuma C dan D. Nah, coba kalian lihat katanya next several years. Nah, kalau several itu kan beberapa itu adalah lebih dari satu ya. Berarti years-nya itu adalah bentuk jamak, yaitu years. Jadi jawabannya adalah D ya, next several years, karena dia several. Kecuali kalau next over the next year, itu kalau 1 tahun aja. Tapi kalau misalnya 2 tahun berarti next several years, pakai S. Kemudian kita lanjut nomor 9.
Nomor 9 katanya new responsibilities bla 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 bla. Nah, new responsibilities ini kan subjek ya, subjek yang bentuknya jamak karena dia ada es. Maka bentuk verbnya itu harus dalam bentuk jamak juga. Nah, coba kita lihat yang nomor A. Itu katanya always appears. Gimana salahnya? Salahnya adalah di appears karena S itu, yang ada kata S ini, itu hanya untuk subjek yang tunggal. Misalnya new responsibility atau a new responsibility. Kalau dia jamak seperti new responsibilities, itu dia nggak boleh pakai S. Jadi yang betul itu adalah B, always appear. Gitu ya. Nah, kalau C salahnya di mana? Appears always. Jadi ini strukturnya salah gitu. Karena always-nya di belakang gitu. Itu struktur kalimat yang salah. Yang D gitu juga salah. Kemudian kita lanjut yang nomor 10. Nah, nomor 10 katanya youngsters choose to enter university bla 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 in high school. Ya kan? Nah, di sini youngsters ini kan subjek. Ya kan? Choose ini verb. Nah, otomatis yang ada kata keterangannya itu adalah di setelah university. Nah, berarti di sini kalian harus membentuk kata keterangan subjek dan verb. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang nomor A. Katanya they have completed after the study. Nah, itu jawabannya salah. Karena dia nggak ada kata keterangan. Dia langsung subjek aja. Kemudian yang B gitu juga salah juga karena dia langsung subjek. Nah, yang benarnya itu kan setelah ngelihat struktur di atas kan kita lihat harus ada keterangan dulu. Maka after they have completed. Jadi afternya itu keterangan, they-nya itu subjek, have completed-nya itu adalah verb. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, kalau yang D salahnya di mana? Ini kan after itu benar kata keterangan, has completed verb. Nah, subjeknya nggak ada. Subjeknya mana gitu. Makanya yang D itu juga salah. Maka jawabannya yang benar adalah C. Youngsters choose to enter university after they have completed the study in high schools. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian langsung aja komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, comment, and share. Dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.